Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan memulai segala kegiatan kita. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 14, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu pada saat ini kami datang bersyukur untuk segala kasih setia-Mu yang kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami saat ini, di mana Tuhan kami boleh menerima anugerah kehidupan, kekuatan, kesehatan di pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala rencana kami, terlebih dahulu Tuhan kami hendak bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu ini akan menolong kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hidup yang kami jalani. Dan biarlah ya Tuhan kami selalu tekun, setia, menuruti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 14 firman Tuhan. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul di sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkanlah ia." Jawab mereka, "Selamat, tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya.
Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau merenungkan firman Tuhan serta tekun melakukan firman ini dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Kejadian 29 ayat 1 sampai 14, oleh renungan harian Toraya diberikan tema Sumur Kehidupan. Sumur dalam kehidupan orang Toraja pada zaman dahulu bukan sekedar sumber keperluan air, tetapi juga sebagai tempat menyembuhkan penyakit tertentu, misalnya sarampa atau cacar, dan oleh penganut agama suku sebagai salah satu tempat ritual penyembahan. Yakub dalam perjalanan pelariannya dari kakaknya Esau yang hendak membunuhnya karena persoalan berkat kesulungan, sampai di negeri Bani Timur, di sebuah sumur di padang. Sumur itu adalah pusat kehidupan bagi ternak. Sesungguhnya tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan Yakub. Allah yang telah menjumpainya di Betel melalui mimpi, telah berjanji akan menyertai dan melindungi Yakub kemanapun dia pergi. Di sumur itu Yakub dituntun Allah berjumpa dengan Rahel yang menggembalakan kambing domba ayahnya Laban. Di kemudian hari Rahel menjadi istri yang dicintai Yakub, yang melahirkan Yusuf dan Benyamin bagi Yakub. Bahkan bukan hanya Rahel yang dicintainya, tetapi sang kakak yakni Lea pun menjadi istri yang melahirkan Yehuda, yang adalah salah satu nenek moyang dalam silsilah kemanusiaan sejati Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya sumur kehidupan bukanlah sumur-sumur di dalam dunia ini, seperti tempat mengambil keperluan air, pekerjaan, atau jabatan. Ya, semua itu penting tetapi hanya sementara dan terbatas. Sumur kehidupan dalam arti pusat kehidupan orang percaya adalah Yesus Kristus. Tubuhnya telah diberikannya menjadi makanan sorgawi dan darahnya sebagai air hidup kekal. Yesus Kristus adalah sumur kehidupan yang di dalamnya kita memperoleh air kehidupan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan, di mana kami boleh bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai kegiatan kami. Di mana kami percaya bahwa firman Tuhan ini
akan senantiasa memampukan kami untuk terus percaya bahwa Engkaulah sumber hidup kami, sumber berkat, dan segala hal yang kami jalani, yang kami nikmati dalam hidup ini. Biarlah Bapa di sorga, kami terus mengandalkan Engkau, serta menaruh dan meletakkan hidup kami hanya kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini Tuhan, kami datang berdoa bagi kami selaku jemaat Tuhan. Di dalam segala hidup yang kami jalani, pekerjaan, usaha, dan pendidikan anak-anak kami, Tuhan kiranya Engkau memberkati, serta mampukanlah jemaat-Mu untuk selalu mengandalkan Engkau, serta percaya bahwa apapun hidup yang kami jalani saat ini, terkhusus dalam masa pandemi COVID-19, tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kami dalam berbagai peristiwa hidup. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang merasakan sukacita oleh karena pertambahan usia 1 tahun lagi, yang menikmati ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, pendidikan, usaha, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dirasakan dalam hidup ini. Biarlah dengan kesemuanya itu selalu memampukan jemaat-Mu untuk percaya bahwa Engkaulah sumber berkat dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami juga tetap mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik itu di rumah sakit, di Makassar, di Palopo, di Toraja, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami memohon Engkau melawat, Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, Engkau pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Yang berduka cita, Tuhan, kami memohon Engkau menghibur, Engkau memberikan kekuatan dan pengharapan. Dan kami juga berdoa bagi yang mengalami kesulitan hidup oleh karena pandemi COVID-19 atau karena kehidupan saat ini. Kami memohon Tuhan, Engkau hadir memberikan kekuatan. Dan Tuhan, pakailah kami yang Engkau berkati ini untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kondisi dan keadaan bangsa negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Tiada lelah bagi pemerintah, tenaga medis, TNI, Polri, media, para peneliti, bahkan siapapun yang terlibat Tuhan dalam penanganan COVID ini. Berilah mereka hikmat, kekuatan, dan kesehatan, supaya mereka tetap bekerja dengan tekun, dapat menangani masalah COVID ini dengan baik, dan pada waktunya akan baik kembali Tuhan. Kami boleh dilepaskan dari rasa takut dan khawatir oleh karena pandemi. Dan kami memohon berkatilah setiap orang yang Tuhan pakai untuk menemukan obat dari COVID-19 saat ini. Itulah harapan kami, dan tidak pernah berhenti kami berdoa memohon supaya pada masa dan waktunya Tuhan boleh menjawab. Dan kami tetap berdoa untuk keadaan-keadaan yang kami hadapi di masa pandemi ini. Ada berbagai peristiwa yang terjadi di luar dari jangkauan pemikiran kami manusia. Bencana alam, penderitaan, kelaparan, penganiayaan. Kami tetap memohon Tuhan, kuatkan kami dan mampukan kami untuk terus tegar bertahan dalam setiap tekanan-tekanan hidup. Karena kami percaya Engkau Allah yang besar, Allah yang tidak akan membiarkan kami, tapi Engkau akan terus memelihara, memberkati, bahkan menjaga, melindungi kami.
Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.